kita nih cuma 24 juta atau 172 juta orang nih yang Oh. miskin gitu kan. Artinya di balik semua angka itu memang ada kemiskinan yang tidak diakui negara. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Topik soal kemiskinan adalah topik yang kayaknya nggak bakal habis gitu buat dibahas di Indonesia, Sobat TCID. Em, Dulu sempat ada term sobat miskin dalam tanda petik di sosial media yang pengen nunjukin kalau orang itu tuh sesusah apa hidupnya, terus juga di pertengahan tahun 2025, actually kita di pertengahan sih, tapi kayak di Februari atau Maret gitu data dari BPS sempat bilang bahwa orang yang pengeluarannya di bawah 20.000 itu tuh baru masuk kategori miskin, padahal 20.000 sekarang kalau kita di situasi real makan cuma sekali, itu pun juga bingung tuh lauknya pakai apa, karena beberapa kota besar kayaknya 20.000 tuh makan mepet banget. Terus juga isu soal PHK, lapangan pekerjaan itu tuh selalu berkaitan banget sama yang namanya kemiskinan. Dan beberapa minggu yang lalu sempat dibikin geger netizen Indonesia karena World Bank mengeluarkan data bahwa 60,9% penduduk Indonesia masuk dalam kategori miskin. Ini huru-haranya kemana-mana nih, karena BPS bilangnya pengeluarannya 20.000 tuh udah nggak masuk miskin, tapi World Bank bilang 60,9. Artinya kayak mayoritas penduduk Indonesia ini masuk dalam kategori miskin. Datanya jadi bahan diskusi banyak orang gitu ya. Kontroversi di mana-mana. BPS juga bahkan bikin semacam klarifikasi soal data tersebut dan mengeluarkan versinya. And topik ini bakal jadi apa yang kita bahas di Suara Akademia for this episode gitu ya. Dan kali ini kita bakal ngobrol bareng sama Mas Dipo Satria Ramli. Beliau adalah ekonom dan juga sekarang sedang menjadi mahasiswa doktoral di Universitas Indonesia. Halo Mas Dipo, apa kabar Mas? Halo Mas Muhammad, baik. Alhamdulillah, gimana Mas Muhammad, sehat? Saya sehat juga gitu, meskipun deg-degan nih karena ngelihat data soal ekonomi kok kayaknya Bener. tandanya nggak enak semua ya buat negara ini ya gitu. But kita langsung ke topik nih, Mas Dipo gitu. Ngomongin data dari World Bank dan juga BPS. Let's try to compare gitu. 60,9%, correct me if I'm wrong, data dari World Bank. Dan BPS bilang cuma 9% penduduk Indonesia masuk dalam kategori miskin. Diskusinya kemana-mana nih Mas Dipo ya, obrolannya bahkan sampai soal cherry picking data. Mas Dipo ngelihat situasi ini gimana nih Mas? Data soal angka kemiskinan di Indonesia ini Mas. Iya, secara umum sih saya sangat bersyukur ya isu kemiskinan ini akhirnya viral ya. Ya. Karena sebenarnya data kemiskinan ini sebenarnya cukup klasik. Dulu zamannya Oh. Pak SBY juga sempat ada masalah seperti ini. Apa sih data orang miskin versi BPS sama Bank Dunia gitu. Jadi saya sebenarnya sangat senang sih isu ini viral jujur aja. Karena di balik angka kemiskinan itu memang implikasinya sangat masif sih Mas. Iya Ya. kan? Karena dengan menetapkan tadi apa kita nih cuma 24 juta atau 172 juta orang nih yang Oh. miskin gitu kan. Artinya di balik semua angka itu memang ada kemiskinan yang tidak diakui negara gitu. Mhm. Jadi apa ya? Kalau saya sih ngeliatnya ini diskusi bagus sekali. Udah waktunya kayak publik tahu mengenai isu ini gitu. Karena again di balik angka apa 24 atau 172 itu kan ada orang-orang ya di belakangnya ya. Maksudnya ada seorang bapak dia sulit cari kerja, ada anak-anak kekurangan gizi, ada mungkin single mom yang nggak dapat air bersih gitu. Jadi it's a very complex issue ya. Dan kita harus rasional dan objektif lah, iya kan? Jangan dipolitisasi gitu isu ini. Oke. Tapi datanya kan beda banget nih ya Mas Dipo gitu. 60% sama 9% tuh jauh banget. Itu kayak 5 kali lipatnya gitu. Bahkan kayak enggak, 10 kali lipatnya nggak nyampe, 8 kali lipatnya gitu. Kenapa bisa sejauh itu ya perbedaannya? Apakah beda cara hitungkah? Beda variabel yang dilihatkah? Atau gimana nih? Iya, jadi mungkin yang apa sebenarnya sumber datanya sama ya antara BPS sama World Bank. Jadi mereka dua-duanya pakai Susenas, Survei Ekonomi Nasional Indonesia. Jadi mereka menggunakan sumber data yang sama nih. Hmm. Cuma bedanya memang di cut-off-nya itu. Cut-off-nya si BPS dia pakai, ada sedikit lebih kompleks ya. Cuman Hmm. in essence sebenarnya memang si BPS dia cut-off 20.000, si World Bank dia cut-off di 32.000 atau $6.
Ya. 85 sen. Ya kan? Memang pada intinya si BPS sama Bank Dunia itu pakai standar hidup yang beda gitu. Kalau menurut Oke. BPS, kalau Mas Muammar hidup katakanlah misalnya 20 per hari, ya lu bukan Ya. miskin. Kalau kata BPS enggak, lu 33.000 gitu. Hmm. Ya kan, apa isinya itu they have their own perspective ya, apa yang di dalam isinya. Tapi memang perbedaannya lebih di standar hidup yang berbeda gitu. Again, karena kan sumber data sama tuh, Susana Survei Sosial Ekonomi Nasional. Jadi sebenarnya datanya sampelnya sama, orangnya sama, pertanyaannya sama, datanya tuh 2 kali setahun. Yang benar-benar yang ngebedain itu adalah si batas garis kemiskinan tersebut, 20.000 atau 33.000. Mhm. Banyak publik yang mungkin ini kita masih ngomongin soal cara Mhm. ngitung gitu ya. Publik banyak yang bilang bahwa BPS nih ngakalin data nih, Mas Dipo Mhm. gitu, supaya akhirnya Indonesia kelihatan nggak banyak warganya yang miskin. Sedangkan World Bank itu tuh bener-bener exposing. Apakah cara ngitungnya juga beda? Atau sebenarnya memang cuma perkara standar doang nih, yang tadi BPS 20.000, terus World Bank cuma di 33.000 gitu. Cuman barrier buat masuk kategori yang tidak miskinnya aja yang dibikin beda gitu. Iya, jadi again Mas, karena eh, apa si datanya kan tuh sebenarnya sama ya. Mhm. Sebenarnya data sumber data sama nih, masalah benar-benar si cara menghitungnya yang berbeda gitu. Itu si threshold lah, si ambang kemiskinannya itu. Jadi again nih saya mau clarify juga sih. Yang pertama, kedua-duanya itu sebenarnya nunduin tren kemiskinan itu turun ya. Jadi Mhm. kita harus akuin lagi manapun juga ya Ya. pemerintah ya does their job lah. Cuma the question sekarang tuh masalahnya berapa orang sebenarnya yang orang miskin? Siapa yang dianggap miskin dan siapa yang dianggap nggak miskin? Mhm. Second question tuh si yang berapa nih yang hidup layak itu berapa sih, 20.000 atau 33.000 gitu. Sebenarnya in essence itu kalau I can go a bit detail ya, kalau kalau memang diperlukan gitu. Cuman in essence sebenarnya memang di perbedaan dua angka itu sih Mas. Jadi misalnya kalau Bank Dunia itu dia pakai parita daya beli atau purchasing power parity, Mhm. ya kan? Jadi dia pakai segelombang barang buat makan gitu, ya kan? Dan menurut dia nih angkanya di $6.85 per hari atau 33.000. Dan itu konsisten tahun ke tahun. Nah Mhm. kalau Indonesia kita bikin definisi sendiri gitu, ya kan? Ya. Jadi apa mungkin a bit more complicated ya di Indonesia. Kalau si World Bank itu dia pukul rata tuh. Maksudnya jadi si $6.85 itu di Afrika miskin definisinya ini, di Ya. Papua definisinya, jadi di Jakarta definisinya ini. Jadi sama dia dipukul rata tuh. Jadi agak gini. Kalau BPS sama dia mungkin lebih rich ya datanya. Jadi Mhm. dia benar-benar lebih dinamikanya agak beda tuh di Indonesia. Jadi kita memang pakai sistem pengeluaran. Jadi kalau misalnya ada yang survei gitu, itu ditanya tuh yang 2 kali setahun itu kayak, ibu belanja bulanan minggu lalu berapa sih? Beli beras nggak? Beli cabai nggak? Nah di survei itu akhirnya dijadikan pengeluaran, which is fine, karena di Indonesia kan banyak yang non formal ya pekerjaannya. Jadi kalau Betul. ditanya pendapatan emang agak sulit kadang-kadang, Mhm. ya kan? Eh, Apalagi ditambah kadang-kadang kalau orang di lapangan tuh bisa ditanya, ini jangan-jangan mau kasih bansos nih gitu. Jadi dia Mhm. sengaja coba jadi miskin gitu. Jadi that one is fine. Indonesia kita pakai sistem cost based pengeluaran ya. Tapi again, yang masalah itu adalah definisi miskin itu sendiri. Itu Mhm. yang 20.000 atau si BPS itu dia benar-benar tetapin miskin itu tuh kalau berdasarkan kemakanan sama kebutuhan dasar, Mas. Ya kan, di kebutuhan dasar dia hitung pokoknya kalau orang miskin tuh 2.100 kalori. Makannya itu Ya. sekitar 75% lah. Terus Betul. ada pengeluaran non makanan itu 25%. Iya kan? Jadi dia definisi miskinnya tuh sempit banget, Mas. Jadi kayak Mhm. miskinnya miskin banget gitu. Ya. Bukan yang kayak benar-benar dipepetin ke bawah, di paling Mhm. miskin paling bawah, nah itu tuh menurut saya 20.000 gitu. Nah, artinya gini, saya mencoba buat buat ngambil POV netizen yang ngomentarin ini Oh di iya, please, X please. gitu, yang galak-galak pokoknya. BPS sih dianggap terlalu ramah dalam tanda petik buat netapin standar 20.000 gitu kan. Kayak ini nih supaya biar Indonesia kelihatan bagus aja gitu. Ini supaya Indonesia kelihatan bahwa penurunan kemiskinan tuh makin kesini makin ada progresnya. Nah, Mas Dipo ngeliatnya kayak gimana? Apakah memang
standar yang ditetapkan BPS itu tuh supaya akhirnya konteks lokal jauh lebih kuat atau lebih realistis atau sebenarnya tidak bisa menggambarkan situasi real gitu. Um, ada setujunya ya sama netizen juga ya. Ah, Jadi uh, mungkin first of all ya, to be fair sih, to be fair, si BPS itu caranya memang agak lebih advance. Dia ya, dinamikanya banyak tuh Mas. tuh. Kalau tadi kan Bank Dunia dia pukul rata tuh si parita Hmm, daya beli. Jadi orang miskin di Afrika sama, di ini sama. Kalau di BPS itu dinamikanya banyak tuh. Jadi si garis kemiskinan itu sebenarnya berdasarkan provinsi atau hmm, berdasarkan kota atau desa. Nah, jadi si 20.000 itu sebenarnya rata-rata setelah per provinsi gitu. Jadi ya. ada beberapa provinsi yang lebih mahal garis kemiskinannya dari 20.000, ada beberapa yang lebih rendah. Nah, itu jadi rata-rata. Nah, kemiskinan di Papua itu tidak sama dengan kemiskinan di Jakarta. Jadi in a way it's kind of good apa mereka agak kompleks gitu secara sistem Hmm, sistemnya, tapi in general memang base-nya terlalu rendah. Again, buat contohnya kayak misalnya Jakarta. hmm, Jakarta itu garis kemiskinan 28.000. Sebenarnya nggak jauh dari 20.000. Artinya kan ya, ada banyak yang di bawah 20.000 juga ya. Ya yes. kan yang nurunin si rata-rata itu Hmm, gitu. 28.000 itu kalau dikali sebulan tuh cuma nggak nyampe sejuta, cuma ya. 840.000. Jadi in anyways menurut saya juga that's not enough juga Hmm, gitu. Jadi itu mungkin buat sewa kontrakan aja udah nggak cukup gitu. Jadi again betul. masalahnya memang bukan di metode pengambilan data survei, siapa yang disurvei, tapi di penetapan ambang batas. Ya kan di 28.000 atau 30.000 atau tadi yang 32.000, right? Jadi ini nih agak penting sekali ya. Ya kan si BPS ini mungkin terlalu ideal atau terlalu gimana, definisi itu jadi sempit banget, right? Jadi terlalu rendah definisi miskinnya itu miskin banget kalau saya bilang Hmm, gitu. Uh, Saking rendahnya kayak misalnya ada orang Indonesia yang masih lapar atau mungkin dia masih ngutang, dia pinjam barang ya. online, itu tuh dia nggak masuk miskin gitu. Karena tadi kemiskinan itu definisinya adalah dia makan kalori 2.100 plus ada pengeluaran lain-lain gitu. Jadi agak nggak fleksibel gitu definition miskin. Sedangkan miskin itu sebenarnya kan cukup luas ya. Dia tempat tinggalnya layak nggak, mendapat pendidikan yang layak atau tidak, ya kan, mendapat air bersih atau tidak. Jadi all of these things actually sangat berpengaruh gitu, ya kan. Eh, Malah kalau menurut saya ya, sekarang kita udah tahu nih kalau di cut off di 20.000 yang pakai BDPS ada 24 juta orang. Ya. Kalau di cut off pakai data World Bank yang 6,80 dolar, itu ada 172 juta orang. Artinya lebih banyak orang yang di sini kan antara si 20.000 32.000 sama Ya. atau 20.000 ke bawah gitu. Ya kan? Jadi ada banyak orang yang sangat dilewati lah menurut saya di sistem yang sekarang ini ya. Nah, berbicara ke kondisi real nih, Mas Dipo begitu. Datanya oke lah. Mungkin kita bisa sepakat di sini ya, kalau World Bank sama BPS mungkin punya tujuan yang sama gitu ya, buat nge-capture data bahwa ada sekian, bukan sekian, ada banyak banget orang di luar sana yang punya kehidupan yang belum layak begitu, sesuai standar kelayakan hidup gitu ya. Untuk meng-capture itu dan akhirnya jadi tugas pemerintah buat ke depannya, supaya akhirnya jumlah ini ke depannya makin sedikit. Nah, tapi kalau kita berbicara situasi real, data ini kan jadi bikin orang bingung gitu ya kategorinya nih saya miskin atau enggak karena untuk 20.000 kayaknya bakal 20.000 aja dianggap nggak miskin kayak bakal banyak banget orang yang dianggap tidak miskin gitu. Terus beli tabung gas nggak boleh yang 3 kilo dong karena khusus untuk rakyat miskin yang artinya penghasilannya di bawah 19.000 gitu. Situasi ini tuh bisa nggambarin, bukan bisa nggambarin, kenapa bisa gitu ya sampai akhirnya penerapan standarnya 20.000 selain dari survei tadi gitu loh Mas. Iya, em, jadi poinnya Mas benar banget itu kayak jadi distorsi ya. Angka Iya distorsinya kemiskinan tuh banyak banget berapa? betul. Jadi distorsi kan. Orang yang di lapangan ngerasa kayak ini gue udah empot-empotan tiap hari, Ah, ya kan? Kok gue nggak dibantu gitu sama pemerintah? Um, and I think in I think Mas Muhammad I think mention a very good point ya soal tujuannya sama apa nggak. Menurut saya sedikit berbeda ya. Ya hmm, kan, kedua-duanya ngitung kemiskinan. Tapi again, kalau si World Bank cukup clear ya. Si World Bank itu dia buat komparasi, jadi komparasi hmm, negara. Dia bisa lihat tahun ke tahun ini ada perubahan nggak.
Sedangkan kalau di Indonesia, kita ukur kemiskinan banyak untuk urusan kebijakan sebenarnya. Ya. Jadi yang miskin itu siapa yang dapat bantuan sosial, siapa Hmm. yang dapat subsidi BBM, siapa yang jadi kita ada ada mungkin ada kepentingan buat merendahkan angka tersebut juga ya. Ya. Ya kan kadang kan kita ya kan buat karena kita fiskal kita juga lagi agak defisit nih at the point gitu. Jadi mungkin ya um, dan di Indonesia itu definisi itu unfortunately ini makanya saya senang banget ini viral Mas. Karena si BPS ini beberapa tahun tuh kadang-kadang dia ganti definisinya apa dari tipe makanannya apa. Terus tadi misalnya tadi bilang 70% makanan, 20% itu juga kadang-kadang berubah, right? Kalau Bank Dunia dia nggak pusing, dia kayak udah ini patongannya segini. Kalau Ya. Bank Indonesia terus di BPS sekali-sekali dia rubah gitu. Jadi ini apa dari pihak akademinya juga sebenarnya udah banyak komplain nih. Kita nih susah banget compare data BPS soal kemiskinan. Ya kan, kalau di lapangan bingung, kita akademinya juga ini bingung men, ngelihat Ya. ini apa real real Mm-mm. faktualnya di mana nih? And I think it really has to do seberapa penting data itu buat pemerintah kita ya. Ya kan, saya mau kasih contoh sedikit Mas, itu soal Vietnam. Ya kan, jadi kenapa sih Bank Dunia ini menetapkan 6 dolar dan 85 sen? Ya kan, atau 32 ribu, setara 32 ribu per hari per orang. Ya. Kenapa Bank Dunia menetapkan ini? Karena Indonesia itu per 2023 kita masuk ke negara berpendapatan menengah atas. Ya kan, jadi kita upper income countries lah, Hmm. ya kan. Nah, kalau si BPS itu dia biasalah pejabat kita kan, dia ngeyel ya kan, dia Ya. ngeyel kayak oh enggak, sebenarnya di apa di batas si negara berpendapat menengah atas ini batasnya misalnya 4.000 dolar ke 14.000 nih, kita nih di bawah banget nih, jadi wajar dong kita definisi kemiskinan pakai definisi yang lama gitu. Jadi Hmm. kita pakai definisi negara pendapatan menengah bawah, ya kan, kita sebenarnya Ya. ya kan. Uh, yang pertama ini sebenarnya menunjukkan kita PDB-nya begitu besar ekonominya, tapi orang miskinnya banyak sekali. Artinya ini sebenarnya pertama itu ada kesenjangan sosial antara si kaya masih enggak. Itu udah super clear. Dengan kita mengakui, oh kalau misalnya oke lah BPS setuju apa nggak setuju irrelevant. Yang pasti kalau kita pakai threshold 32 ribu batas garis kemiskinan per orang, itu memang ada 170 juta. Terserah BPS mau mau setuju apa nggak tuh definisi. Ya. Itu kan itu reality yang ada dan artinya itu kesenjangan sosial kita semakin tinggi antara si kaya dan si miskin. Lalu yang kedua, menurut saya ini penting sekali karena ini juga masalah keberpihakan si pemerintah juga gitu. Ini pemerintah ada empati nggak sih sama si orang miskin-miskin ini gitu Ya. kan? Ada empati nggak dia? Ya kan? Jadi saya mau kasih contoh Vietnam. Vietnam itu per hari ini dia masih masuk ke negara berpendapatan menengah bawah. Iya kan. Jadi dia nggak kayak Indonesia tuh. Kita kan masuk G20, kita duduk bareng Ya. US, bareng, iya kan. Vietnam tuh nggak, Vietnam nggak masuk dia. Karena dia masih negara berpendapatan menengah bawah. Tapi udah berapa tahun Vietnam itu menggunakan garis kemiskinan Bank Dunia yang menengah atas. Dia pakai angka 6,85 Oh, dolar. oke. Iya kan. Jadi walaupun jadi alasan BPS kayak oh kita harusnya pakai data yang lama, I think it's totally irrelevant. Hmm. Karena Vietnam, dia walaupun negara berpendapatan menengah bawah, dia sudah menggunakan standar Bank Dunia yang lebih tinggi. Kenapa? Karena dia peduli. Udah gitu aja sebenarnya as simple. Jadi angka dia sebenarnya masih tinggi. Data terakhir aja dia masih 18% penduduknya masih miskin kan. And I don't think that's a small number at all. Ya. Tapi faktanya dia menggunakan data itu menunjukkan bahwa dia peduli. Ya kan? Jadi kenapa ini penting masalah tujuan tadi? Kalau mungkin Bank Dunia dia cuma sekilas soal apa perbandingan lah. Tapi kalau misalnya Indonesia, Vietnam, kalau kita tahu jumlah orang miskin berapa, kan kita bisa tentukan program apa sih yang kita perlu prioritas, program bantuan sosial apa sih yang kita ini gitu. Kalau kita ngukur aja nggak benar, kita nggak ada empati, susah kan? Susah kita mau benerin fix this problem gitu sih Mas. Nah, ini jadi menarik nih. Ketika tadi Mas Dipo nge-mention soal kesenjangan sosial, bagaimana data dari BPS itu dipakai, di-capture dan akhirnya dipakai buat kebijakan gitu ya. Bantuan sosial lah, program pemerintah lah gitu. Artinya kan jelas nih ketika BPS mengeluarkan data bahwa enggak 60% kok, hanya 9% saja yang miskin begitu. Karena kan kayaknya itu latest counter ya ketika data World Bank keluar begitu. Enggak kok, enggak segede itu ternyata. Em,
akhirnya keluar statement itu. Artinya implikasi ke kebijakan dari data yang dikeluarkan BPS ini tuh bisa benar-benar berasa ke masyarakat secara umum dong, Mas, dan juga kebijakan pemerintah seperti apa yang diambil dong. Betul, ya misalnya bansos gitu kan. Hmm. Lalu ada kayak program keluarga miskin. Sebenarnya ada banyak program kesehatan, pendidikan miskin yang dibuat negara apa daerah-daerah tertinggal itu sebenarnya memang ada di Indonesia. Ya kan. Jadi kalau misalnya negara mengakui, oh ya kita bukan 20 juta, kita memang 170 juta. Ya dia harusnya adjust sih program itu. Gitu kan. Karena si ya tujuan negara apa sih? Ya dia membantu mengeluarkan si miskin itu jadi kelas menengah jadi kaya gitu. Jadi Ya. that's their job kan. Maksud gue kalau nggak ngapain kita dari pemerintah. Nah, ini jadi PR. Nah, sekarang kita permasalahan mengenai BPS, kebijakan dan juga World Bank mungkin itu one thing yang memang sebenarnya harus kita sorotin nih, Mas. Cuman masyarakat juga sepertinya kan kayak diadu domba begitu ya. Ada yang pro dengan World Bank karena merasa relate di situasi sekarang semuanya serba susah dan tidak senyaman dulunya. Ada yang percaya dengan apa yang dikeluarkan oleh BPS begitu, menganggap bahwa metode yang dilakukan BPS sepertinya udah bener nih gitu kan, dan ya mungkin bisa dibilang tidak miskin tapi juga belum hidup layak begitu. Itu argumen-argumen yang memang selentingannya netizen keluarkan. Nah, Mas Dipo, dengan situasi yang kayak gini sekarang gitu ya, eh, di mana akses buat data itu tuh gampang, terus juga lembaga-lembaga besar kayak BPS, World Bank atau mungkin lembaga-lembaga yang lain begitu tuh mengeluarkan data kan jadi mudah buat didapatkan oleh publik gitu. How? Gimana caranya kita sebagai society ini buat bisa ngebaca data itu secara proper begitu? Karena kan bener-bener kayak di persimpangan nih ya waktu World Bank sama BPS itu tuh kayak saling counter arguments gitu tuh publik sempat bingung nih, jadi kita harus percaya yang mana gitu, especially dalam soal ekonomi ini sering banget keluar data kemiskinan lah, habis itu kayak income yang layak seberapa lah kayak gitu tuh sering banget keluar nih. Gimana caranya Mas Dipo? Tadi ada point very interesting ya soal seberapa gampang akses data di Indonesia. Heeh. Kalau data raw sebenarnya enggak sih Mas. Kalau data raw itu kita mesti beli dari BPS. Jadi misalnya tadi survei-survei, Hmm. misalnya bilang, oh gue nggak percaya BPS, gue mau lihat data ini aneh gitu. Heeh. Itu tuh mesti bayar di Indonesia. Dan itu Oke. cukup mahal sih saya. Kalau nggak salah 30 juta atau 50 juta gitu. Hmm. Saya karena di Universitas Indonesia aja saya punya akses. Tapi kalau pribadi itu sebenarnya cukup sulit ya. Um, terus yang kedua, kayaknya ini memang masalah, I think you mentioned very good point sih. Jadi yang pertama soal apa ya, tidak miskin, tapi layak nggak sih? Maksudnya tapi berat gitu kan? Hmm. Karena kan, again si pemerintah tuh pakai 20.000 gitu, ya kan? Dan memang ada ya beberapa tempat bisa beli beras, bisa beli garam 20.000 sehari, ada sih, nggak miskin, ya kan? Tapi yang perlu diingat juga ada namanya rentan miskin, ya Hmm. kan? Atau kemiskinan tersembunyi, ya kan? Jadi yang mungkin dia tidak miskin secara statistik, tapi dia jelas tidak sejahtera, gitu, ya kan? Ya kan itu dia jadi mungkin mempunyai semacam economic insecurity lah, Ya. ya kan? Jadi misalnya kayak ada beberapa orang dia nggak punya tabungan atau cadangan darurat, jadi kalau sakit, Hmm. ya kan dia langsung miskin. Ada yang misalnya oh lagi kerja, pas nggak kerja langsung miskin, ya kan? Ada yang dia nggak punya kesehatan, pas sakit langsung miskin. Jadi Ya. ini namanya kelompok rentan, Hmm. gitu. Nah, mereka kelompok rentan ini tidak masuk di radar BPS, ya kan? Malah ada beberapa orang kayak apalagi di kota besar ya, itu dia nyambung hidupannya dari pinjol, ya kan? Dia ada pinjaman online bulan ini, bulan depan minjem lagi. Ini nggak masuk radar BPS, sama BPS nggak bakal dianggap sebagai miskin, ya kan? Jadi penting banget buat BPS naikin standar kemiskinan itu gitu. Apalagi kalau misalnya di lapangan udah merasa ini udah nggak realistis, ya kan? 20.000 ini udah nggak realistis, ya kan? Ya paling nggak kita mestinya berempati lah ya soal soal kelompok yang rentan ini. Jadi mereka bukan miskin tapi nggak kerja langsung miskin. Dia Ya. ada yang sakit langsung miskin. Jadi kayak it's like very, apalagi yang tadi kan misalnya di 24 juta di bawah 20.000, di bawah 32.000 170 juta gitu. Jadi kita mesti lihat lagi yang dari angka ini, yang mungkin yang 21.000 atau 21.500, Hmm. ya kan ini berapa banyak nih yang kategori ini. Jadi Ya. kalau buat publik sih itu
mesti terus kritikal ya melihat data Mhm. sih kalau menurut saya. Kayaknya yang pertama kayak ini yang ngeluarin siapa BPS. Alhamdulillah di Indonesia biasanya BPS nggak mainin data per se. Jadi Mhm. kalau data raw-nya itu yang dipakai World Bank juga itu tuh biasanya masih oke. Tapi Mhm. definisinya biasanya yang dimainin. Jadi Oke. definisi yang dia rubah gitu kan mungkin. Jadi bagusnya di situ ya kita mungkin nggak tahu ya. Tapi definisi historically there has been cases definisi kemiskinan itu memang dirubah mas. Mhm. Nah, kalau kita berbicara juga soal lembaga nasional dan juga lembaga internasional gitu ya yang s- sering banget mengeluarkan data mengenai situasi Indonesia sekarang gitu tuh sering banget berbeda gitu. Ketika hal-hal yang baik internasional mengeluarkan kita tuh muji-muji gitu. Tapi ketika internasional mengeluarkan bad signals, lokal tuh cenderung kayak mengeluarkan tandingan enggak segitu. Do they need Ngeyel, a, ngeyel. Pejabat kita ngeyel biasanya. iya, Dia tolak aja dulu. bikin definisi baru deh gitu kan. Iya, iya. Do they really need a good collaboration supaya akhirnya kita bisa punya the better policy gitu Mas buat mengcapture bukan mengcapture aja sih buat memetakan bener-bener gimana situasi yang harusnya ditangani dan juga kebijakan seperti apa yang harus diambil nih Mas. Iya. Minimal menurut saya paling nggak diakui lah. Mhm. Kan kalau ada masalah tuh abis denial harusnya acceptance ya. Jadi, Ya, jadi jangan sibuk. Jangan sibuk ngeyel aja gitu. Kalau di Indonesia ya kan pejabat kita. Ya kan paling nggak pertama akuin angka Bank Dunia juga valid. Ya kan, jangan didiskreditkan gitu karena kita nggak setuju atau angka yang nggak bagus. Um, ya kan paling nggak kita akuin itu juga valid. Saya mau kasih contoh dulu ada Malaysia. Malaysia juga dia pernah berapa tahun lalu tuh dia klaim ini Malaysia angka kemiskinan paling rendah. Tapi at that time PBB nggak setuju, Bank Dunia juga nggak percaya karena si Malaysia dia menggunakan metode sendiri. Again masalah ambang batas garis kemiskinan. Akhirnya di 2020 Malaysia naikin garis kemiskinan. Karena garis kemiskinan naik kan angka kemiskinan naik ya. Palingnya ya. jadi dia akuin nih ada banyak orang sama kita di Vietnam ya udah gue standarnya gue naikin, gue akuin ada orang miskin ya I'll work on that. Jadi pemerintah saat itu dia keluarin program banyak bagus tuh mas. Dia program Mhm. buat nurunin orang miskin itu. And over time dia akhirnya jadi bagus. Terakhir kalau nggak salah udah di bawah 2% kalau nggak salah. Jadi Mhm. first thing malingnya admit lah kalau Bank Dunia juga valid. Ya kan, ada pepatah tuh bilang kayak what gets measured gets managed. Ya. Kalau kita tidak measure dengan benar, gimana kita mau manage? Gimana kita mau kasih solusi gitu? Jadi penting banget lah buat buat pemerintah, ya kan? Nggak setuju nggak apa-apa lah. Paling nggak lo empati lah. Ini kan ada 60%, Ya. ada 60% orang, ya kan? 172 juta di kategori ini. Paling nggak lo empati lah sama mereka, ya kan? Di balik yang tadi saya bilang ya, di balik angka kemiskinan ini ada bapak cari kerja, dia lagi Ya. susah, ada anak kekurangan gizi, ada single mom nggak dapat air bersih. Jadi jangan apa rasional dan objektif aja, jangan dipolitisasi gitu mas. Oke. Berbicara soal kemiskinan memang sepertinya akan menjadi masalah yang secara worldwide itu tuh harus kita bahas gitu karena memang ketika ada seseorang yang tinggal di sekitar kita atau mungkin yang kita kenal masuk dalam kategori miskin itu memang kita harus bantu supaya akhirnya mereka mendapatkan hidup yang lebih layak lagi. Semoga sih dengan adanya diskusi dan juga debat dalam tanda petik di publik mengenai standar kemiskinan ini bisa ngebuat banyak publik yang matanya kebuka bahwa ya kita kudu benar-benar ngelihat data itu supaya akhirnya kebijakannya jadi lebih baik lagi. But before we apa ya close this discussions nih Mas Dipo, mungkin ada yang kelewatan atau yang mungkin pengen disampaikan lagi mengenai um, apa ya topik ini nih soal kemiskinan World Bank sama BPS karena sampai hari ini obrolannya masih muter di situ-situ aja gitu. Iya, again menurut saya yang paling penting sih mas, kita kan negara G20 ya, kita tuh Ya, duduk sama Amerika, sama UK, sama Jerman gitu. Kalau di meja G20 itu kita luar biasa lah. Jadi janganlah pakai standar yang rendah memang buat definisi kemiskinan, iya kan. Yang kedua, iya kan, nggak bisa dijadi alasan bahwa oh kita memang upper middle class tapi yang di bawah nih, hmm, iya kan. Karena again seperti Vietnam, Vietnam itu dia masih lower middle income, tapi dia sudah menggunakan standar yang tinggi, iya kan. Jadi ini masalah
keberpihakan kan. Ya Ya. kan? Kenapa Vietnam dia walaupun lower middle income dia bisa pakai standar yang lebih tinggi dibandingkan kita. Ya kan? Ini kan cuma masalah batas ambang garis kemiskinan aja gitu. Jadi keberpihakan itu menurut saya penting sih dan paling nggak kita kalau misalnya kita bisa akui kita bisa pakai Bank Dunia, standar Bank Dunia, paling nggak kita mengakui inilah kita yang ini yang kita perlu fix nih berapa tahun ke depan. Gitu. Jangan di avoid, jangan di ngeyel aja ya kan. Kalau di Indonesia biasanya itu sih Mas cukup. Pokoknya ya semoga pemerintah ada data pembanding begitu ya. Paling nggak dipelajari dulu, jangan nggak bisa. Iya, Jangan marah dan reaktif lah ya. Jadi bisa buat pembanding iya. begitu. So, it's a wrap for this episode Sobat TCID. Mas Dipo, thank you so much Thank you Mas udah Omar. join di obrolan kali ini Mas. Sehat-sehat terus Mas Dipo dan juga lancar buat semuanya. Dan Sobat TCID, if you want to check our latest articles, jangan lupa buat mampir di website kami di conversation.com/id. Follow sosial media kami juga di @conversationidn. Kami ada di X atau Twitter dulu namanya. Kami ada di Instagram, kami ada di TikTok. Dan follow Suara Akademia di Spotify plus YouTube Music ya. Kalau emang kamu suka sama episode ini, pencet tombol like. Kalau di YouTube Music, kalau di Spotify bisa love this episode, follow, kasih rating sesuai dengan yang kamu pengen gitu ya. Kalau emang bagus banget 5, kalau emang nggak suka ya udah kasih satu, feel free, just let us know your honest opinion. Dan kalau emang kamu pengen ikutan diskusi dan ngasih opini kamu tentang topik ini, jangan lupa buat join di kolom komen and let us know your opinion about this topic. Saya Muhammad Syarif signing out. I'll see you on next episode Sobat Isi ID. Selamat melanjutkan aktivitas. Have a nice day and wassalamualaikum.